Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Di era transformasi digital, teknologi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Namun, keberhasilan sebuah pemasaran digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan juga oleh kemampuan manusia dalam memahami, membentuk, dan mengubah perilaku manusia. Perkenalkan, saya Sri Soekartono Nantadiarja, dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Pendidikan saya S1 Manajemen, S2 Manajemen, dan S3 Doktor Ilmu Manajemen. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun 2026. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu pemasaran, dengan mata kuliah Digital Business Behavior pada materi pemasaran digital. Sebagai dosen, saya selalu melakukan Tridharma Perguruan Tinggi. Di antaranya adalah pembelajaran dan mengampu beberapa mata kuliah yang saling terintegrasi dalam membangun kompetensi manajerial di era digital, yaitu penganggaran perusahaan, karakter building, critical thinking, dan digital business behavior. Keseluruhan mata kuliah tersebut dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan berpikir kritis dan berkarakter, serta mampu mengambil keputusan bisnis yang inovatif, berbasis data, dan berorientasi pada sustainable. Mata kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa program studi manajemen semester 6, kode mata kuliah MA 214 dengan bobot 3 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 1 kali untuk ujian tengah semester serta 1 kali untuk ujian akhir semester. Melalui pembelajaran ini kita akan mengeksplorasi bagaimana perilaku konsumen, pelaku usaha, maupun organisasi mengalami perubahan akibat perkembangan teknologi digital, serta mampu bagaimana strategi bisnis yang dirancang untuk menciptakan perubahan dalam perilaku yang positif, etis, dan berkelanjutan. Pembelajaran nanti akan disajikan melalui pendekatan interaktif berbasis studi kasus, diskusi, analisis, dan memanfaatkan berbagai platform digital sehingga mahasiswa tidak hanya memahami teori tapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks bisnis nyata. Proses pembelajaran ini sebagai ruang untuk bertumbuh, berkolaborasi, dan berinovasi. Karena di dunia digital yang mampu bertahan bukanlah mereka yang paling kuat, melainkan mereka yang paling cepat dalam belajar, beradaptasi, dan juga menciptakan perubahan. Adapun capaian pembelajaran atau CPL Prodi yang telah tertuang pada RPS meliputi CPL 4 mampu menyusun strategi korporasi maupun strategi operasional pada berbagai tipe organisasi. CPL 5 mampu berpikir secara kritis dalam memberikan solusi pada permasalahan manajemen dan bisnis. CPL 6 mampu menggunakan alat dalam pengambilan keputusan bisnis untuk pemecahan masalah dalam organisasi. CPL 7 mampu menggunakan metode penelitian dengan tepat serta memanfaatkan big data untuk pengambilan keputusan. CPL 8 mampu memimpin dan mengelola tim serta individu agar berkinerja tinggi untuk mencapai tujuan organisasi. CPL 11 mampu mengevaluasi isu-isu yang berkaitan dengan etika bisnis
berkelanjutan, dan bertanggung jawab sosial dengan menggunakan konsep dan teori yang relevan dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, yaitu mampu menjelaskan konsep dasar perilaku bisnis dan ekosistem digital. CPMK 2 mampu menganalisis perubahan perilaku konsumen di era digital. CPMK 3 mampu mengevaluasi pengaruh teknologi digital terhadap perilaku organisasi dan model bisnis. CPMK 4 mampu mengidentifikasi faktor psikologis, sosial, dan budaya dalam perilaku bisnis digital. CPMK 5 mampu merancang strategi pemasaran berbasis perilaku digital yang etis dan berkelanjutan. CPMK 6 mampu mengkomunikasikan hasil analisis perilaku pemasaran digital secara sistematis. Adapun bentuk metode pembelajaran adalah ceramah, diskusi interaktif, tanya jawab, serta diskusi kelompok. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan yaitu mencakup asesmen formatif untuk proses penilaian yang dilakukan melalui kuis, tugas individu, mingguan, dan penilaian sikap serta keterampilan sikap sesuai dengan RPS. Dan selanjutnya untuk asesmen sumatif yaitu penilaian akhir berupa ujian akhir semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah buku-buku referensi karya saya yang berkolaborasi dengan dosen-dosen prodi manajemen dan beberapa referensi karya lainnya yang mempunyai nilai kebaruan di bidang pemasaran dan bisnis digital. Dengan harapan mahasiswa agar bisa mengikuti perkembangan dunia digital dan perubahan perilaku konsumen. Baiklah, berikut ini adalah video proses pembelajaran mata kuliah Digital Business Behavior dengan materi menit pemasaran digital. Mari kita simak. Pada hari ini kita mulai kuliah bisnis digital behavior, yaitu kita bicara masalah pemasaran digital. Apa sih pemasaran digital? Jadi ketika dalam satu pemasaran digital nanti kita jelaskan di sini yang pertama kita memanfaatkan model program digitalisasi itu sekarang ini. Jadi kalian semua harus bisa memanfaatkan yang dinamakan adalah digital. Itu bagaimana kita mengeksplor media-media yang ada ini, marketingnya ya. Bisa ada Google Ads, bisa pakai TikTok, Shopee, bisa pakai Instagram, bisa memakai inilah rukun daripada marketing digital. Kenapa? Di dalam satu marketing digital ini model sekarang udah tidak konvensional lagi. Kenapa? Karena di sini adalah yang kita cakup adalah definisi pemasaran digital dan bagaimana kita mencakup semua unsur-unsur yang dinamakan adalah suatu pemasaran. Kita mencakup semuanya. Itulah yang dinamakan dengan beda, kita dengan bersinar beda, kompas beda. Ini sekarang sudah banyak generasi sekarang sudah banyak tidak mengenal namanya surat kabar. Dulu karena komunikasi sudah dua, elektronik dan cetak. Cetak itu ada bulletin, ada surat kabar di koran. Sekarang banyak kan koran itu online, kita
baca orang tahu. Nah, dengan pemasaran digital ini sangat mudah, kita pun semua orang bisa menciptakan ini, apalagi dengan ada AI. Ini kita pelajari juga AI. Tujuannya adalah ada smart ya, di sini untuk ini tujuannya harus jelas, yaitu adalah smartnya spesifik, yang bagaimana spesifik khusus. Jadi pada saat kita menggunakan harus khusus measurable ya, berarti masyarakat kita dalam menggunakan itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di ini. Jadi lebih mudah. Misalnya kita mau mengiklankan minuman, kalau mau mengiklankan UMKM, apa itu adalah khusus begitu. Nah, terus achievable. Jadi achievable itu adalah bagaimana kita mudah untuk diterima pada masyarakat. Dan juga itu adalah relevan itu yang masuk akal. Jadi iklan yang kita lakukan adalah sudah masuk akal dan langsung diterima, langsung cepat masyarakat itu langsung menerima seperti itu. Itu adalah time bound, jadi waktunya itu sangat fleksibel. Jadi time bound waktunya adalah sangat panjang. Kalau kita iklan di televisi hanya pada saat kita melihat televisi, jadi ini ruang dan waktu. Tapi kalau iklan di media sosial tidak, apapun kalian bisa menerima notif tulisan. Jadi nggak perlu ada di ruangan, nggak perlu ada di waktu tertentu. Kapanpun orang itu membuka handphone, terus iklan masuk. Jadi kapanpun berada, kalau berada di jalan, berada di rumah, berada di tempat wisata, iklan itu terbaca. Kita mengutamakan adalah SEO. SEO itu apa? Apa itu? Engine optimalisasi. Nah, ini adalah, jadi kita bisa orang jadi sekarang mencari iklan, kalian mencari barang itu nggak perlu lagi di toko-toko milih barang apa aja. Cukup kalian seperti kita lihat di Shopee ya. Kalian tinggal tulis saja kan, misalnya lipstick merek ini, atau lipstick dia waterproof, atau kita yang bikin muka glowing, keluar semuanya. Itu namanya. Ya, jadi lebih fleksibel, karena orang tidak, kalau zaman dulu di toko kan kita tanya orang dari toko ke toko dan nggak punya. Itu pun kadang-kadang nggak connect dengan apa yang kita tanyakan pada penjualnya. Karena apa? Mungkin beda persepsi. Barangnya sama, tapi cara ininya pengatanya berbeda. Kalian bilang A, tapi dia bingung persepsinya lain pada barangnya ada. Tapi kalau dengan SEO ini gampang. Ya, kalau dengan nggak ngerti aja sudah, kalau sudah lupa barang apa yang namanya. Kalau ceritakan itu panjang, nanti langsung dimasukkan ke dalam maksudnya ini. Akhirnya ketemu, ya barangnya namanya ini. Platform sosial media itu adalah audiens ya, jadi tempat target ya, ada yang paling aktif ya. Karena di sini adalah selalu terlibat dengan dengan orang, dengan konsumen, customer. Kenapa? Di dalam platform itu kan ada apa aja contohnya? Platform itu contohnya apa? Shopee, Tokopedia, ada Bineka, itu ada platformnya. Platform juga semuanya termasuk kalau marketplace adalah memang perusahaannya. Jadi di Instagram itu sekarang juga termasuk di dalam perusahaan. Jadi lalu pembuatan konten, pengembangan adalah orang sekarang mencari ini gampang ya. Kalau makanya kalau kalian sering buat cari melihat kontennya para artis, berarti paling tidak kalian menyumbang artis itu untuk mendapatkan cuan. Karena konten itu kan laku. Dia jalan kemana dengan anaknya bikin konten, kalian lihat tuh sekali klik berapa? Ya, PPC per klik. Nah itu dari uang. Jadi kalian bersadar bahwa
oh setiap saya melihat ini pasti akan memberikan uang sekian rupiah. Memang nggak banyak sih, sekitar 150 sampai dari 100 sampai 150 rupiah, nggak banyak kan? Tapi kali berapa juta? Satu hari ada 1 juta, juga 150 berapa? 100. Nah, sekarang nggak sadar kan? Ini adalah cara memperkuat jangkauan dalam 1 juta. Berikutnya adalah memanfaatkan pemasaran media sosial. Ya. Jadi di sini ada 3 ya, ada analisis audiens, keterlibatan interaksi, dan strategi konten. Jadi di sini adalah demografi dalam satu audiens. Audiens itu kita bisa melihat misalnya di Indonesia ada berapa penduduk? Berapa juta? Berapa ratus juta? 210, belum ada 300. Ya itulah audiens, ya audiens. Dan tinggal nanti konten kita apa sebetulnya untuk apa namanya? Konten saya tentang motivator, ya motivasi. Berarti orang-orang yang ingin motivasi itulah ingin mendapatkan sesuatu. Ya, kalau misalnya lagi galau, kalau lagi tanya dari situ itu dan dijawab itu adalah keterlibatan interaksi apa? Adalah bagaimana audiens itu menanggapi komentar. Jadi sering banyak kan kalau mendapatkan gambar atau tulisan menurut apa banyak komentarnya itu. Ya, dari komentar itu audiens. Kalau secara umum orang mengatakan dalam bilang ini adalah netizen, tapi itu adalah audiens. Jadi netizen. Oke, selanjutnya di sini adalah menerapkan adalah SEO nih, search engine optimization ya. Jadi di sini adalah kata kunci. Ya. Jadi pada saat kalian mencari sesuatu pasti ada kata kunci. Ya. Saya mau mencari bagaimana membuat obat apa ya tentang kulit misalnya pembersih muka dengan kulit krim. Kalian kan butuhkan kuncinya apa? Pembersih muka. Nanti keluar semua itu namanya SEO. Jadi makanya kalau dalam membuat suatu usaha SEO-nya itu SEO-nya kata kuncinya harus jelas. Dan cari kata kunci yang umum. Artinya apa? Dengan kata kunci seperti itu tidak semua walaupun orang itu tidak niat cari, tapi karena kata kuncinya langsung ketemu. Kalian kan sering kan? Banyak mencari satu aja banyak yang muncul. Akhirnya yang kita tuju tidak jadi dibeli, yang dibeli yang baru muncul tadi. Oh, ini lebih bagus ini. Nah, itu namanya SEO. Nah, jadi optimasi halaman, ya, artinya mengoptimalkan pertama dalam meta, judul, apa yang kebutuhan sesuai dengan ini, sesuai adalah kata kunci adalah kata kunci umum. Ya, analisis mengoptimalisasikan di luar halaman itu membangun backlink ya. Backlink itu link kembali ya. Jadi link kembali berkualitas ya. Dari website yaitu adalah meningkatkan otoritas dan peningkatan website. Dan kita sehingga orang tuh udah nyari-nyari, kita sering kan udah nyari-nyari, kita balik lagi, kita backlink. Kayaknya tadi lebih bagus nih, karena lebih menarik. Makanya pada saat mencantumkan ini harus cari yang tampilan lebih menarik. Itu untuk bagaimana kalian mencoba berusaha dulu. Strategi melalui emailnya. Kalau tadi mulai SEO, dan ini nanti ada silakan kalau mau bertanya. Ya. Ini ada strategi pemasaran dengan email itu membangun daftar emailnya, yaitu personalisasi, optimasi, dan menerapkan ini. Bagaimana kita membangun optimasi ini adalah melayani email. Email itu udah sering. Pertama kali adalah email. Ya. Dulu kan model email. Sekarang email udah ditinggalkan, udah terlalu kuno kalau memakai email, akhirnya memakai platform-platform yang baru. Itu adalah menganalisis dan mengukur hasil. Ini adalah metode utama nih. Ya, jadi bagaimana kita melacak indikator, jadi membuat analisis dan perbaikan. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan.
Banyak perusahaan mengeluarkan biaya besar untuk iklan digital PPC. Namun ada juga perusahaan yang berhasil tanpa iklan berbayar melalui konten organik. Strategi mana yang lebih berkelanjutan untuk jangka panjang dan dalam kondisi seperti apa masing-masing strategi lebih tepat digunakan? Terima kasih. Baiklah, tadi ada kalian bertanya bagaimana UMKM itu ada CEO, platform maupun tapi yang menurut saya itu merekomendasikan untuk ini UMKM sebaiknya pakai CEO ya, atau media sosial. Kenapa? Karena dengan SEO itu lebih bagus seperti misalnya pakai media sosial, bisa pakai TikTok, bisa pakai Shopee, bisa pakai platform lainnya. Tapi kalau itu ada kalau yang lainnya itu seperti apa namanya misalnya seperti PPC ya, atau email itu adalah terlalu boros. PPC itu adalah sangat mahal untuk iklan. Sementara email itu udah terlalu jauh, artinya udah terlalu lama, udah terlalu kuno. Jadi lebih bagus adalah pakai media sosial ataupun bisa pakai SEO, yaitu search engine optimization. Oke, ada yang lain mau bertanya? Silakan. Dalam pemasaran digital terdapat banyak indikator seperti kayak traffic, ada CTR, ada conversion rate, dan juga indikator mana yang paling penting untuk menilai keberhasilan sebuah kampanye digital marketing dan mengapa tidak cukup hanya melihat jumlah followers atau jumlah like-nya tersebut. Yang penting adalah kami. Kenapa? Ini adalah penyusunan dari kami adalah dan pengamannya. Kenapa? Karena ada tujuan akhir adalah meningkatkan keuntungan perusahaan. Sehingga indikator yang paling penting adalah pertama adalah conversion rate, kedua adalah ROI ya, return on investment. Kenapa? Conversion adalah persentase menjunjung tindakan itu yang diharapkan dalam menjadi portfolio. Sementara untuk ROI adalah bagaimana kita meningkatkan ya, sehingga biaya pemanasan yang dikeluarkan itu ketahuan berapa biaya yang dikeluarkan. Itulah biaya seperti itu. Sehingga misalnya satu contoh ya, ada akun memiliki 1 juta followers, tapi hanya menghasilkan sedikit keuntungan. Jadi bisa kita cek itu di dalam return on investment tadi supaya ketahuan kenapa follower dan like bukan jaminan keberhasilan bisnis. Jadi walaupun kalian punya follower banyak, ada 1 juta follower, belum tentu jangan kalian lagi. Nah sekarang begitu modalnya, jadi apalagi dagang. Ya, jadi follower itu sekarang tidak jaminan untuk keberhasilan suatu dagang. Jelas ya? Oke, terima kasih. Dalam kondisi anggaran pemasaran yang terbatas, strategi mana yang sebaiknya menjadi prioritas UMKM, CEO, SEO, media sosial, email marketing atau PPC? Mengapa demikian dan bagaimana cara mengukur keberhasilannya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Basic itu singkatannya apa? Pay, free, klik, atau pay, apa yang advertising ada iklan. Jadi sekali klik itu namanya ada WebC. Kelebihannya apa? Hasilnya cepat, tepat sasaran. Karena kalian langsung masuk ke dalam setiap ini masuk ke notif ya, notif customer. Kalau customer akhirnya tepat sasaran. Kekurangannya apa? Yaitu adalah membutuhkan biaya karena mahal. 1 kali klik itu berapa? Rupiah, misalnya 1 kali klik misalnya Rp1.000. Lah, nanti berapa kali klik yang melihat iklan kita itu adalah dikalikan sehingga promosi biasanya untuk promosi musiman atau launching ya. Kalau jarang-jarang nggak apa-apa, misalnya kalau mau reuni mau apa bisa diiklankan atau launching produk baru nih di launching. Nah kalau kita lihat di televisi di media sosial kalau kita ada produk-produk baru itu pasti iklannya ada tuh. Tapi begitu udah
udah banyak yang nonton, misalnya sebulan kemudian jadi pendek, dipotong kan? Kenapa? Untuk menghemat biaya. Karena itu tadi modelnya model PPC. Kalau yang konten organik apa? Biaya lebih hemat. Membangun kepercayaan pelanggan. Kenapa? Dengan organik itu adalah mendukung tadi SEO tadi. Ya. Jadi strategi tadi lebih fleksibel dan itu biayanya tidak terlalu mahal. Tapi dia tidak masuk ke langsung traffic masuk, jadi hanya cari aja itu orang nyari dapat. Itu ada iklan, jadi iklan ada print time, ada yang masuk yang kategori yang gampang dicari. Nah itu juga biayanya lebih tinggi daripada ini. Kalau yang gratis saja jarang begitu, ini kadang carinya juga susah. Kalau harus aparaturnya lengkap, itu baru biasanya gratisan. Tapi kalau yang membayar itu dengan satu kata aja dia udah muncul. Ya, yang tadi nggak dicari menjadi cari kekurangannya Pak. Itu kan waktu di mana? Ya. Dan di sini memerlukan konten yang membuat konten yang berkualitas. Kalau konten kalian nggak berkualitas itu sulit untuk dicari, dicari. Karena namanya juga gratisan, kalau juga ada murah beda dengan widget tadi. Oke, kalau seperti iklan itu ada di YouTube dan di Spotify itu kan modelnya gratis. Jelas ya? Oke. Demikianlah pembelajaran pada materi mengubah perilaku dalam bisnis digital. Saya berharap materi ini tidak hanya menambah wawasan konseptual, tetapi juga mampu membangun pola pikir kritis serta mendorong mahasiswa menjadi insan yang mampu memanfaatkan teknologi digital secara cerdas, etis, inovatif, green job, dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.